Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. KPK menyebut perkara tersebut terkait pembebasan lahan. Ada dugaan tanah milik negara dijual kembali ke negara dalam proses pengadaan lahan untuk WUS. Tanah milik negara tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar. Padahal semestinya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan tanah yang memang milik negara. Asep Guntur Rahayu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, belum merinci lokasi lahan yang dimaksud dan siapa orang yang menjual aset negara tersebut, karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun KPK menegaskan penyelidikan fokus pada dugaan penyimpangan pengadaan lahan, bukan proyek WUS secara keseluruhan. Publik pun menanti hasil penyelidikan untuk memastikan tidak ada rupiah negara yang diselewengkan. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya agak membingungkan juga untuk kita semua. Ini tanah milik negara kemudian dijual lagi kepada negara untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang cukup menarik juga ini ada perkataan begitu yang saya boleh kutip ya dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK Asep Guntur yang mengatakan bahwa ada oknum-oknum di mana yang seharusnya ini milik negara tapi dijual lagi ke negara. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita begitu ya. Kalaupun ini misalnya kawasan hutan ya dikonversi nantinya dengan lahan lain yang sama begitu ya. Lalu kalau pembayarannya wajar maka tidak akan diperkarakan oleh KPK. Akan tetapi bagi yang pembayarannya tidak wajar di markup dan juga lain-lain apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara dengan berbagai macam cara karena ini proyek nasional lalu diatur di sana sini begitu ya. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uangnya jumlahnya bahkan sampai besar, harus dikembalikan utang-utang uang tersebut atau perbedaan uangnya ke negara. Nah, ini itu menarik dia banget ya. Jadi harus seperti apa nanti KPK mengusut tuntas mengenai kasus ini, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mbak. Sehat ya? Sehat. Pagi. Pagi, semangat nih ya. Kita juga sudah bergabung bersama Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang saat ini sedang berada di Brazil. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agus. Selamat pagi waktu Jakarta Mas. Selamat pagi, selamat malam di sini. Ya, terima kasih waktunya Mas Agus. Saya mau ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, ini mengagetkan kita semua kok bisa-bisanya tanah negara, milik negara, kemudian dijual lagi ke negara yang bahkan dugaannya ini ada markup harga. Apakah sebenarnya modus pembebasan lahan seperti ini biasa terjadi dalam kasus-kasus yang Mas Yudi pernah tanganin atau ini pertama kali nih? Ya, seperti yang dulu pernah kita bahas di sini Mbak ya, bahwa KPK sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun. Artinya sudah 11 bulan nih. Artinya KPK tentu sudah menyisir dari perencanaan sampai dengan akhir. Dan sepertinya KPK sudah mengkerucut ya bahwa diduga terjadi tindak pidana korupsi walaupun masih didik ya, belum ada statement masuk ke penyidikan ya. Markup ya, tapi sudah mengkerucut karena penyelidikan itu pasti 10 bulan itu sudah kaya akan bukti-bukti Mbak. Ya kan, keterangan saksi, dokumen dan sebagainya. Itu saya melihat maka KPK masuk ke ranah yang baru bisa didapatkan KPK adalah kasus pengadaan tanahnya. Kasus pengadaan tanah memang lazim banyak banyak fraud di situ ya. Karena semua punya kepentingan dan di sana paling banyak untuk bisa mendapatkan uang gitu ya. Paling banyak bisa mendapatkan uang. Dengan cara curang dan sebagainya. Dan kita tahu sebenarnya dalam proses pengadaan tanah kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Di situ sudah jelas sekali ya, ada tanah milik rakyat, tanah milik pemerintah, ada pemerintah, ada BUMN, ada kas desa dan masuk instansi-instansi ya, misalnya ada TNI, ada Polri dan ada pemerintahan. Nah, di situ kan sudah jelas bagaimana appraisernya ya, misalnya kalau tanah negara masih tanah ya di Ruslah ya. Nah, biasanya korupsi yang terjadi itu pertama adalah manipulasi kepemilikan. Bisa jadi kepemilikan ini sebenarnya milik negara. Entah itu BUMN ya, entah itu instansi pemerintah ya. Namun kemudian dijadikan milik pribadi. Ya, kemudian yang kedua ya, harganya terlalu mahal.
ya. Jadi tadinya harga sebenarnya rendah, kemudian di markup jadi tinggi. Kemudian yang ketiga itu harga istilahnya penggantinya, ruslahnya ya itu ternyata tidak sebanding. Ya, karena tidak sebanding, ya selisih inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya untuk kemudian ya mendapatkan uang dari hasil selisih, dan ada beberapa kasus ya yang seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya ini tidak mengagetkan, tetapi yang mengagetkan yang tentu menarik adalah bahwa sebenarnya kita harus berbicara fakta bahwa sebenarnya kan kepemilikan lahan itu kan bukan murni 100% punya Indonesia ya, punya negara. Kita tahu bahwa KCIC ini kan adalah gabungan atau konsorsium dua negara, Indonesia dan Cina ya. Yang konsorsium buatan 4 BUMN dan kemudian konsorsium dari Cina ya kan dengan pembagian 60-40. Jadi sebenarnya lahan itu, tanah itu bisa jadi kalau misalnya tahan itu adalah milik KCIC, sebenarnya kepemilikan lahan itu kan nggak murni 100% negara. Jadi ada 60% negara, 40% dari pihak Cina gitu ya. Jadi tapi ya tetap saja ya bisa ditelusuri tindak pidananya, dan saya pikir bagi saya kalau KPK memang sudah berhasil menemukan indikasi ya misalnya ada permainan oknum-oknum, tadi ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, misalnya kalau yang di tanah milik rakyat misalnya, di tanah milik rakyat juga rawan ya, misalnya ada orang yang sebenarnya sudah mendapatkan informasi insider trading gitu dari orang dalam, kita mau dibebaskan lahan di sini ya, dapat blueprint dan sebagainya, itu langsung beli tuh ya kan, begitu beli nah langsung harganya melonjak seperti itu, Mbak. Banyak permainan seperti, atau dia misalnya kan ada appraisal mengatakan sawah harganya segini, bangunan segini, tempat tinggal segini, tapi ternyata pada faktanya ya bangunan kecil ya dianggap rumah besar, ya pabrik kecil dianggap pabrik besar. Ada kong-kali-kong di situ, iya, kong-kali-kong terjadi di situ, seperti itu, Mbak. Jadi bukan ganti rugi, jadi ganti untung ganti gitu ya. Untung. Karena dari keuntungannya justru di sana. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Agus. Dari yang Anda ketahui pada saat proses pembebasan lahan saat itu tuh seperti apa? Apakah modus-modus seperti ini juga sudah tercium? Ya, ini kan kasus lama ya, dan saya kan sudah ingatkan di awal ini muncul lagi bahwa korupsi yang diduga itu bukan di markup kalau menurut saya, yaitu di pekerjaan kontraktornya. Nah, salah satunya soal tanah itu udah biasa, makanya kan saya minta supaya KPK itu periksa seluruh laporan BPK BPKP 2015 sampai katakan 2024, kemudian cari itu dokumen perundingan antara Cina Indonesia, apapun konsorsiumnya, cek semuanya, itu pasti ketemu. Nah itulah, karena kan budaya kita, habit kita memang korupsi. Fraud itu kayak makanan sehari-hari. Jadi memang fisiknya itu yang dikorupsi yang saya lihat. Saya bukan KPK, bukan penyelidik. Kalau yang saya lihat di luar adalah itu. Karena persoalan tanah sampai hari ini pun masih ada pemilik tanah yang belum dibayar. Ya, Pak Agus, tapi kalau kita melihat, kan bahwa dalam konsorsium ini tadi dikatakan ada 4 BUMN, kita tahu ada PSBI, KAI, kemudian Wika dan juga PTPN. Apakah kalau dari sisi Anda juga cukup mengetahui dan cukup kritis pada saat akan pembangunan dari proyek ini sebenarnya ranahnya siapa sih, Pak? Lahannya siapa kalau dugaan Anda? Apakah lahan kan milik 4 BUMN ini? Gini loh, waktu itu koordinatornya PSB itu Wika, dia memegang 38%, kemudian KAI dan Jasa Marga 25%, 12% dipegang oleh PTPN 8. Ketika konstruksi itu dibangun, Wika pemimpinnya. Nah, coba tolong dicek, periksa laporan BPK, BPKP ke Wika, adakah hal-hal fraud itu. Nah, kemudian setelah itu selesai dan dioperasikan, baru KAI masuk dan sahamnya ditambah. Karena Wika juga sudah kehabisan napas. Nah, kalau yang saya coba dicek juga soal Walini, karena PTPN 8 tidak menyetor, seingat saya ya, tolong dicek dana seperti 3 BUMN lain, itu dia menyerahkan tanah Walini. Nah, apakah itu yang menjadi persoalan? Tolong sekali lagi dicek dengan laporan BPK, BPKP, gampang kok.
Oke, baik. Mas Yudi, kalau tadi Pak Agus bilang ya ini sudah habit begitu ya. Hampir semua proyek mungkin seperti ini. Emang nggak ada pencegahan sama sekali? Ya seharusnya kan dengan adanya aturan-aturan atau sistem tadi saya katakan ada undang-undangnya, ada lembaga appraisernya gitu ya. Kemudian kalaupun tidak setuju bisa kasasi gitu ya terkait dengan putusan ganti rugi gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tentu ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Tadi saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya terkait dengan bahwa Pak Agus ingin ini sebenarnya dicek dari awal ya. Tapi 2014 lalu. Iya, tapi sudah saya katakan tadi ya, dan saya adalah orang yang objektif dan rasional berdasarkan ya keterangan-keterangan dari KPK. Sepertinya KPK tidak bermain di ranah awal perencanaan. Kenapa nggak main dari awal? Ya buktinya KPK yang di-spill adalah Pembebasan lahannya. pembebasan lahannya yang merupakan satu dari sekian banyak proses yang terjadi dari awal KCIC berdiri ya, bahkan sampai jauh sebelumnya sampai dengan saat ini. Dan sepertinya KPK belum menemukan yang dulu dalam waktu yang pernah saya sampaikan ya. Saya berharap KPK dari perencanaan ya kan itu bisa menemukan adanya pemufakatan jahat. Tapi dari 10 bulan ini Mas akhirnya apakah mengkerucut ke situ ke pengadaan tapi lahan. semua bagian dari tahapan proyek ini juga ditelusuri. Oh, ditelusuri dong. Istilahnya bagaimana proposal Jepang, bagaimana proposal Cina, kemudian masing-masing turunannya, termasuk tadi yang Pak Agus sampaikan, pasti juga sudah diperiksa ya oleh penyelidik KPK ya mengenai audit dari BPK, entah atau mungkin ada BPKP, bahkan kalau ada audit investigasi tertentu dan sebagainya, pasti KPK sudah melakukan itu gitu kan. Makanya kenapa dalam penyelidikan kita sering menyatakan ini sebenarnya babat alas. Jadi istilahnya ada hutan rimba, ya kita babat dulu semuanya untuk melihat bagaimana prosesnya. Nah makanya ya saya tentu kita hormati ya bahwa KPK sudah berani men-spill ya bahwa mereka ya baru menemukan hanya terkait dengan adanya markup, ya kan terkait dengan pengadaan tanah. Padahal insting saya, naluri saya ya harusnya kalau ditelusuri bisa jadi ada gitu ya. Tapi kan masalahnya logika kita terkadang sama logika pembuktian ya bukan kita yang turun ke lapangan kita nggak paham. Harusnya tadi saya katakan kenapa misalnya saat ini bisa rugi gitu ya operasionalnya. Padahal seharusnya ketika itu kan sangat optimis ya. Ingat ketika Cina tidak membutuhkan jaminan APBN berarti mereka sudah mempunyai ya perhitungan, betul. Sudah mempunyai perhitungan bahwa ini bisa dibayar kok dengan pendapatan gitu kan, selisih antara pengeluaran dan pendapatan. Tapi kan ternyata pendapatannya jauh di bawah target. Artinya bahwa masih banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Tetapi sekali lagi ya bola di tangan KPK. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, nanti saya mau ke Mas Agus. Mas Agus tadi Anda mengatakan coba dicek tuh dari Wika dan lain sebagainya. Diaudit lebih dalam terkait hal ini. Tapi kalau dari sisi Anda mengetahui nggak sih ini lahan-lahan apa? Lahan konservasi kah atau lahan memang milik BUMN? Kemudian kenapa bisa sampai seperti ini sih Mas Agus? Apakah memang di awal nggak ada verifikasi? Verifikasi ini ngecek lahan siapa? Kalaupun tadi dikatakan worry dari Mas Yudi, ya ini kan akhirnya ujung-ujungnya bahkan bukan jadi lahan negara lagi. Sudah ada kepemilikan 40% milik dari Cina. Nah nanti seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami.